Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kristianus William Gapo. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Sekarang saya semester 4. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah Kapasitas Rekta Informasi, yaitu membahas perbedaan antara layanan ServQual dan LibQual. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas perbedaan antara kedua hal tersebut, yaitu ServQual dan LibQual, nah, saya menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya ServQual dan LibQual ini merupakan dua pendekatan atau dua indikator itu buat mengukur kepuasan pengguna berdasarkan dimensinya masing-masing yang akan saya bahas nanti. Oke, baik. Yang pertama, saya akan membahas ServQual terlebih dahulu. Jadi sejarah ServQual ini dia datang atau muncul dari tahun 1080-an, yang dimana ServQual merupakan metode klasik dari Parasuraman dan Parasuraman ini merupakan seorang profesor atau penulis yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, tujuan ServQual ini yang dibuat oleh Parasuraman itu untuk mengukur sebuah kekosongan atau sebuah gap antara harapan pengguna dan kenyataan yang mereka dapatkan. Nah, misalnya seperti seorang pengguna memiliki ekspektasi bahwa untuk datang ke sebuah tempat atau sebuah layanan apapun itu, dimanapun itu, mereka punya ekspektasi yang misalnya tinggi gitu. Jadi mereka menilai, si pengguna ini menilai bahwa ketika saya datang ke sana, mereka harus melayani saya dengan baik, dengan sesuai ekspektasi maupun melebihi gitu. Jadi itu menjadi tolak ukur dari ServQual ini. Dan juga ServQual ini memiliki 5 dimensi. Yang pertama ada penampilan atau tangibles, yang dimana dia lebih menonjolkan keestetikaan atau keindahan dari suatu layanan atau suatu tempat. Misalnya kita pergi ke tempat A, tapi dia tidak bagus, tidak sebaik tempat B. Jadi dimensi yang ada ini ada di B. Kemudian dimensi kedua adalah keandalan, yaitu reliability, yang dimana menjadi apakah andal ketika kita meminta layanan, apakah mereka bisa bersikap bahwa mereka itu memang paham kalau cara melayani kita dengan baik. Dan yang ketiga ada responsif, yaitu ketanggapan. Nah, ini hampir sama dengan keandalan, tetapi ini lebih ke cara merespon, apakah ketika kita mendapat layanan mereka merespon dengan baik, apakah ketika kita bertanya mereka bisa menjawab dengan cepat dan baik. Jadi itu poin ketiganya. Yang keempat adalah jaminan atau assurance, yang dimana kita udah dapat layanan nih, udah mendapatkan sebuah misalnya layanan prima lah, layanan terbaik lah. Nah, tapi ketika tidak ada jaminan bahwa kita akan sepenuhnya akan terus mendapatkan itu kita belum tahu. Makanya itu indikator atau dimensi dari ServQual ini harus ada, yaitu jaminan, yang dimana layanan yang diberikan harus menjamin bahwa yang dilayani itu mereka merasa lebih nyaman lah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah empati, yang dimana ini merupakan kepedulian terhadap pengguna, yang dimana misalnya kita butuh sesuatu, mereka langsung cepat atau fast respon. Nah, itu 5 dimensi itu merupakan bagian dari ServQual. Nah, dan juga ServQual ini merupakan sebuah metode layanan yang cocok untuk semua layanan, misalnya dari rumah sakit bahkan sampai restoran. Jadi masih bersifat umum lah, belum dia bersifat umum gitu, tidak membatasi bahwa ServQual itu harus restoran, harus rumah sakit. Enggak, dia lebih banyak lagi gitu, lebih dari yang saya sebutkan. Nah, setelah tadi saya membahas ServQual, nah kemudian selanjutnya ini saya akan membahas LibQual. Nah, LibQual ini
merupakan layanan yang dikembangkan khusus buat perpustakaan. Jadi memang dicondongkan atau dibuat untuk perpustakaan saja oleh ARL atau Association of Research Library. Jadi LibQual ini dia memiliki 3 dimensi utama karena dia layanannya khusus di perpustakaan. Dimensi pertamanya adalah affect of service, yaitu bisa dibilang ini interaksi antara pustakawan dan pemustaka, interaksi staf perpustakaan lah, kita ngomong gampangnya seperti itu. Nah, affect of service ini merupakan indikator yang dia untuk lebih komunikatif antara pemustaka maupun pustakawan, yang dimana agar misalnya pemustakanya datang, mereka mau nyari buku cuman mereka nggak tahu gitu, mereka bagusnya nih buku apa, jadi mereka tanya ke perpustakaan. Nah, itu bisa dibilang efek of service, yaitu interaksi yang terjadi di sebuah perpustakaan yang dimana dilakukan oleh pemustaka dan pustakawan. Nah, indikator atau poin yang kedua dari dimensi LibQual adalah information control, yang dimana yaitu akses ke koleksi atau menginfokan bahwa seorang pustakawan ini dijadikan pusat informasi di sebuah perpustakaan. Jadi lebih gampangnya seperti ini. Jadi misalnya pustakawan sudah mencari buku yang mereka cari, cuman nggak dapat bukunya, mereka sudah berusaha mencari. Nah, ketika mereka tidak tahu atau mereka ingin rekomendasi, mereka tanya ke pustakawan, karena fungsi pustakawan di situ sebagai information control atau pusat informasi dari sebuah perpustakaan. Jadi sebagai seorang pustakawan kita harus memiliki kredibilitas ataupun kemampuan kita untuk memberikan informasi yang baik kepada pemustaka sesuai kebutuhannya. Nah, poin ketiga ini merupakan library as place, yang dimana ini bisa dibilang ya kenyamanan dari perpustakaan tersebut gitu. Jadi sebuah perpustakaan itu dinilai dari indikator kenyamanannya. Misalnya kita masuk perpustakaan tapi perpustakaannya ini kotor ataupun berantakan kursinya, jadi kan kita mau membaca atau mencari informasi yang kita cari itu tidak mudah gitu, jadi sulit karena ada ketidaknyamanan dari tempat. Jadi library space atau kenyamanan dari sebuah perpustakaan harus diperhitungkan dalam metode LibQual, makanya dimasukkan ke dimensi LibQual. Seperti contohnya dari ketiga poin tersebut, pengguna puas karena staf ramah. Nah, ini bagian dari effect of service. Jadi interaksinya enak karena stafnya ramah. Kemudian mudah akses bahan bacaan ataupun jurnal ketika kita mencari di sebuah perpustakaan. Kemudian ada tempat yang nyaman. Jadi ketiga poin untuk LibQual ini ya sudah dibilang harus ada di sebuah perpustakaan untuk kenyamanan pengguna maupun untuk kredibilitas sebuah perpustakaan tersebut. Jadi ketiga indikator atau ketiga dimensi ini memang betul-betul sudah dibuat khusus untuk perpustakaan. Nah, kemudian apa sih bedanya dari kedua metode tersebut antara ServQual maupun LibQual, antara ServQual dan LibQual? Jadi sebenarnya sudah bisa disimpulkan dari penjelasan saya sebelumnya, cuman di sini saya ingin merangkum sedemikian rupa agar mudah dipahami. Jadi perbedaan yang pertama adalah perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan dari ServQual dan LibQual. Tujuan dari ServQual adalah untuk mengukur kualitas layanan secara umum, yang dimana makanya ada 5 dimensi tadi. Tujuannya untuk mengukur kualitas layanan secara umum. Kemudian LibQual itu tujuannya adalah mengukur kualitas layanan khusus di sebuah perpustakaan. Kalau ServQual itu bersifat umum, kalau LibQual ini secara spesifik hanya mengukur kualitas
pelayanan di perpustakaan saja. Kemudian perbedaan keduanya adalah perbedaan fungsi maupun penggunanya, yang dimana SafeQual ini biasa digunakan atau difungsikan di semua jenis layanan. Seperti yang saya sebut sebelumnya, itu bisa restoran maupun rumah sakit dan lain-lain, atau bank. Kemudian di LibQual itu hanya perpustakaan akademik dan riset. Jadi perpustakaan apapun pasti memang LibQual metodenya. Jadi itu perbedaan yang kedua. Kemudian ada perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan dimensi, yang dimana SafeQual itu memiliki 5 dimensi, sementara LibQual ini memiliki 3 dimensi. Seperti yang saya jelaskan tadi, 5 dimensi dari metode SafeQual adalah: yang pertama ada penampilan atau tangibles, yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsif atau ketanggapan, yang keempat jaminan atau assurance, dan yang kelima adalah empati. Sementara untuk metode LibQual hanya memiliki 3 dimensi saja, yaitu effect of service, kemudian yang kedua ada information control, dan yang ketiga ada library as place. Jadi itu adalah perbedaan ketiga. Kemudian perbedaan keempat itu ada di fokus pengukuran dari sebuah layanan LibQual maupun SafeQual. Nah, jika layanan SafeQual dia fokus pengukurannya adalah dari selisih antara harapan dan persepsi pengguna yang saya jelaskan tadi. Dan kalau LibQual itu merupakan persepsi pengguna terhadap layanan perpustakaan. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja video yang dapat saya buat. Saya menjelaskan materi perbedaan antara SafeQual dan LibQual. Semoga videonya bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam penjelasan materi. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.